Siap. Sudah selesai sepertinya. Udah dengar gak? Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjut untuk kelas selanjutnya. Nomor startnya berapa teh? 153. 153. Lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jabares, pecinta adu kebut motor balap, kuda besi, terus jet darat. Kita sekarang ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Ica Sabana. Susah banget ya, pengen punya kesempatan ngobrol tuh. Gak susah juga sih kalau dicari. Sebelum kita mulai ngobrol, ini kan waktu event di Brigip, Eca tuh jatuh ya? Iya. Jatuh udah sembuh tapi masih? Ini sih masih karena sebenarnya masih bengkak, cuma dikarenakan ini poin jadi ya udah dikejar aja. Kemarin sempet jatuh juga sih, makanya bengkak lagi. Agak tipis ya? Oh. Bukan kemarin pas QTT. QTT ya. Oke. Jadi cedera sedikit lagi. Tapi dipaksain karena ngejar poin Iya. ya? Terus sekarang poinnya keberapa tuh? Tadi cuma yang podium cuma satu doang sih. Oh, cuma satu? Iya, jadi kayaknya masih kelima deh. Masih kelima. Yang pertama KW ya? KW, yang kedua Atun, yang ketiga Suci, yang keempat nggak tahu antara keempat atau kelima deh Oh, kayaknya. berarti masih ada harapan buat di Tasik ya? Iya. Berarti nanti ya? Final ya? Iya. Oke gini, pertanyaannya mau kamu dulu? Situ dulu deh, biar saya ngikutin. Jadi gini, untuk pertanyaan pertama ini kan untuk nanti di Tasik masih tetap pakai motor ini? Kurang tahu sih sebenarnya pas awal seri itu bukan motor yang ini. Dikarenakan si bosnya nggak balap, jadi Ya. pakai yang lain kayak gitu. Terus untuk masalah yang tadi nih, race tadi, kita kembali ke race tadi, apa kendalanya bisa di belakang tuh? Trouble sih. Trouble Jadi apa? motornya gimana ya? Dari bawahnya itu masih kayak ngelimit lah kayak gitu berebat. Jadi ke atasnya juga sama. Mungkin dikarenakannya masih kondisinya juga kayak gini belum semaksimal mungkin. Belum bisa maksimal ya. Ya. Soalnya kan yang kita tahu ya dari Eca tuh selalu di barisan depan gitu kan. Selalu nongengan batur. Iya, selalu nongengan batur. Tapi is okay, nggak apa-apa. Yang penting tetap berusaha terus ya. Terus lagi yang mau kita tanyakan, Eca kan di dunia balap dari tahun berapa pas mulainya tuh? Aku dari awal tahun 2015. 2015. Ini adalah 6 tahunan Dari lah. dulu apa langsung ke Nggak langsung ke road racing. Tadinya ya ikut kelas cowoknya juga. Untuk balap kali ini. Oh, waktu itu dari 2015. Iya. Ini adalah ring juga. ke-15 sudah. Berarti masih ada sekitar 15 Yang saya tanyakan lagi yang gini ya, akan kita sekarang kan rapatkan. event tuh banyak banget, padat banget gitu. Nah, untuk mengatur waktunya yang padat gini, Eca triknya seperti apa gitu untuk agar bisa dapat juara juga, target kedapat juga. Nah, untuk meraih itu kayak gimana tuh? Sebenarnya masih banyakin fokus aja ya, sama kitanya juga banyakin jam terbang. Mungkin pasti kesitunya juga kita pasti bisa ngebaca ininya lawan lah kayak gitu. Paling dari situ sih kebanyakan jam terbang. Jam terbang ya. Iya. Istilahnya harus terus diolah Iya. ya. Terbang, latihan kali ya. Iya. Kalau ketinggalan seminggu aja kan kita pasti ketinggalan settingan juga. Iya. Betul. Karena teknologi dari hari ke hari Iya. terus berganti gitu ya. Iya. Nah, untuk ini kayak event-event Jabar Open gini kan ya. Untuk seri yang kemarin sama yang seri sekarang dari teknologi mesin sama strategi pembalap apakah ada yang berbeda atau masih sama? Banyak kelas yang harus mereka Kayaknya sih berkembang, nggak kayak kemarin banget. Jadi pembalap tuh makin kesini makin garang lah, ganas gitu tuh ya. Ya jadi persiapan dari kitanya juga ya harus maksimal. Mental apalagi ya? Iya, mental apalagi, jangan sampai kendor. Ya kalau kita sih percaya yang namanya Eza Sabana memang juaranya punya mental gitu, punya mental juara gitu. Nah, namun dari kita tentunya tim Jabares, kita jujur saja kita sangat antusias banget gitu ya lihat penampilannya, lihat prestasinya gitu kan. Semoga nanti di
apa next event. next event yang di final di Tasik, semoga menjadi yang terlebih, menjadi lagi yang terbaik. Amin. Apa tuh senjata buat Nah, senjatanya seperti apa tuh? di Tasik? Mungkin banyakin lagi fisik karena saya masih kurang fisiknya dan Bisi kasih geng batur ya. yang penting banyakin fisik aja deh. Jadi maksudnya fisik itu menjaga endurance kita, Iya, selain benar. motor kuat kita pun harus. Iya, kalau motornya kuat, kalau kitanya stamina-nya menurun kan sama aja bohong kayak Iya gitu. benar. Berarti strategi untuk nanti final tuh dipersiapkan dari sejauh mungkin lah. Iya benar. Dari sekarang lah intinya mah. Terus ini kan ada event selanjutnya nih kayak di Subang, sama ikut nggak? Kalau di Subang kan nggak ada kelas wanitanya. Iya, kalau misalkan ada sih pasti dikejar juga. Paling yang diberi Yang SGM. Katanya sih di Brigip gak ada kelas wanita. Harusnya sih ada ya. Harusnya. Terus harapan-harapan sebagai pembalap wanita nih, harapan pembalap perempuan untuk event-event balap motor seperti apa? Contoh misalkan, mau dibedain nih hadiahnya sama cowok misalkan, atau misalkan apa gitu harapan-harapan pribadi. Harapan ke depan masih semoga event-event yang lain bisa mengutamakan wanita juga. Kayak seperti ke Jordan nih. Ke Jordan kan itu kan kelasnya bergengsi gitu ya. Ya, Wanita juga ya harus diutamakan di kelas utama. Jadi nggak sebagai kelas cadangan saja kayak gitu. nggak sebagai pelengkap ya, atau perame doang Iya. gitu kan? Dan ditambah lagi kayak seperti kelas-kelasnya, contohnya ditambahin MP-nya, jadi kita lebih berkembang lagi kayak gitu. Harapannya sih seperti itu. Kalau misalkan soal hadiah ya kita juga pasti menurut kuota juga kan. Ya tapi lebih penting sih ditambahin CC-nya biar bisa berkembang lagi ceweknya kayak gitu. Oh iya. Kejadian-kejadian yang paling Eca ingat selalu gitu istilahnya yang dalam unik gitu kan ya. di dunia balap motor tuh apa, misalkan punya tragedi apa, tapi Eca kan sekarang tetap konsisten balap terus gitu, apakah nggak ada yang bikin drop gitu di dunia yang Eca geluti sekarang ini? Kayaknya sih nggak ada yang bikinnya drop ya. Malah kalau misalkan dibilang ada yang kayak ngasih masukan ya diterima. Apa kekurangan saya pasti saya bisa Oke. biar bisa ngubah ini tuh seperti apa lagi ke depannya, buat ke depannya kayak gitu. Oh. Paling kayak gitu jadiin motivasi aja sih sebenarnya mah. Gitu. Istilahnya nggak ada kayak misalkan, aduh gue jatuh nih sakit gitu, udah males nggak balap lagi misalkan gitu, nggak. Enggak juga sih, buktinya ini saya masih bisa ngegas kok. Tapi dari keluarga gimana? Dari keluarga nggak pernah ada larangan sih. Eca tuh diizinin sama orang tua balap motor ini, gimana sih izinnya gitu? Dari awal mula apa sekarang? Dari awal mula deh. Kalau udah Jadi biar gak penasaran juga gitu. kalau awal mula sih emang pasti dilarang ya sama semua orang, pasti begitu. Ya. Cuma ya orangnya mungkin nakal, Ngotot ya. ngotot gitu tuh. Saya bisa buktiin kok bisa lebih dari cowok kayak gitu. Nah dibuktiin ya mungkin orang tua melihat perkembangan, ya prestasi juga, cara bawa motornya juga, ya akhirnya didukung. Nah sekarang terus pertanyaan selanjutnya gini, ini kan sekarang ada YouTube Jabares gitu kan, untuk pembalap itu seneng nggak gitu ada kita nih? Ya pastinya mah seneng lah, karena itu kan memajukan popularitas kita juga kan. Ya, betul. Kayak gitu, biar dikenal lebih banyak orang juga. Nah, soalnya kan intinya gini, biar Eca lebih tahu banyak juga. Jadi tujuan kita di Jabares ini tuh untuk terus mengembangkan potensi kreativitas otomotif Jawa Barat. Iya. Yang utamanya di pembalapnya, di motornya juga. Gitu. Bahkan kita kan sering juga wawancara istilah senior pembalap juga. Ya alhamdulillah gitu tanggapannya positif, walaupun netizen tuh kadang ada yang suka juga gitu ya, Jabares nggak jelas atau gimana gitu. Tapi
ya kita dengar langsung dari Eca, istilahnya lumayan membantu juga ya. Ya intinya mah ya harus tetap semangat biar kedepannya biar bisa berkembang lagi. Jadiin motivasi aja sih sebenarnya kalau omongan Yang kayak netizen, gitu-gitu mah ya. ya. Oke. Terus gimana dengan Pak Deris, ada pertanyaan gini ya. yang lain? Yang saya pengen tanya, apa gimana sih, bisa diceritakan nggak sih misalkan senang sedihnya, bukan senang sedih lah, Ya, ketika benar. ketika apa Di dunia balap ini apa gitu. contohnya di event balap tahun sekarang, karena sekarang kan dibatasi karena ada pandemi, gimana sih tanggapan situ, Keluh kesahnya Nah, gitu. Kayak apa ya? Ya senangnya sih senangnya dulu nih ya. Kalau senangnya sih kalau misalkan di acara balap-balap kayak gini kan bisa sambil kumpul juga gitu ya sama teman-teman. Bisa berbaur juga ya, jadi kekeluargaan lah intinya mah. Ya paling sedih-sedihnya nggak bawa amplop ya. Aduh, itu yang paling sedih. Kalau kata bahasa gaya nama diherang. tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, ya memang untuk hal finansial siapa sih yang nggak butuh gitu kan. Tapi kalau untuk di balap motor sih kebanyakan mereka curhat, atau misalkan para senior gitu, para pembalap senior justru menyarankan jangan dulu ke uang, karena prestasi itu, karena uang itu mengikuti prestasi kan gitu kan. Ya tapi kan kita juga nggak bisa kayak gitu ya. Dan kadito teh kudu make ongkos. saling percaya pakai gitu. Ya pokoknya mungkin dari Jabares next wawancaranya lebih santai lagi, mungkin di mana ketemu lagi. Untuk sekarang mungkin kita ucapkan terima kasih bisa ngobrol bareng kita. Jangan lupa dibantu juga di share nanti Jabaresnya, nanti saya DM-nya. Dibantu juga biar kita tetap bisa menyajikan video-video. Oh ini ada ini. Tadi tag Jabares. Siap, makasih banyak loh. Ya pokoknya gitu. Terus sekarang kita mungkin diakhiri dengan yel-yel. Yel-yelnya Jabares gaskeun ya. Siap. 1, 2, 3. Jabares gaskeun. Oke, terima kasih aja. Sukses terus ya.